Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar untuk kelas 12 IPS. Hari ini kita akan mempelajari materi organisasi ekonomi regional dan global. Yang pertama ada SAARC. SAARC ini dibentuk untuk kawasan Asia Selatan ya, berisi tentang dari ekonomi dan politik yang ada di Asia Selatan ya. Bisa dilihat di buku paketnya mulai halaman 93. Yang kedua ada OPEC ya. OPEC adalah Organisasi of the Problem Exporting Countries. Ini anggotanya adalah dominan negara-negara Arab ya. Kalau kita berbicara negara-negara Arab berarti tentang mayoritas tentang minyak, peredaran minyak, konsumen minyak itu diatur di organisasi ini. Tentunya yang menjadi anggota lebih mudah untuk mendapatkan minyak. Selanjutnya ada APEC ya. Yang tadi kita OPEC, yang sekarang APEC, tapi bukan yang APEC ini adalah ASEAN Pacific Economic Cooperation. Ini tentang perdagangan di ASEAN juga. Yang jelas kalau anggota-anggota APEC ini permasalahan-permasalahan di Asia akan lebih dibahas bersama-sama. Tentunya APEC juga lebih condong ke yang dihasilkan alam atau produk-produk yang dihasilkan alam di Asia itu biasanya dibahas dalam pertemuan-pertemuan anggota-anggotanya. Yang berikutnya, yang keempat adalah Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Nah ini kalau MEE ini didirikan pasca Perang Dunia II ya, yang untuk mengatur ekonomi di Eropa ya, dampak dan akibatnya untuk negara-negara yang terlibat Perang Dunia II dan negara-negara ketiga atau negara-negara jajahan juga ya. Pencetusnya adalah Robert Schuman dari Prancis ya, mengatur tentang ekonomi di Eropa. MBE. Untuk ke Indonesia bagaimana? Yang jelas ya, namanya Indonesia kan juga negara ketiga atau negara yang tidak ikut Perang Dunia atau tidak terdampak langsung, tetapi untuk perkembangannya banyak bantuan-bantuan dari MEE ini untuk negara-negara ketiga termasuk Indonesia di bidang ekonomi. Baik, yang selanjutnya nomor 5 adalah General Agreement on Tariffs and Trade, GATT ya. GATT merupakan sebuah organisasi perjanjian dagang internasional yang multilateral. Jadi sama ya, untuk negara-negara anggotanya perdagangan internasionalnya ini lebih banyak diutamakan pembahasannya di GATT ini. Berikutnya yang nomor 6 adalah World Trade Organization atau WTO. Ini juga sama, tidak jauh dengan GATT tadi. Setelah pasca Perang Dunia II banyak melibatkan pembangkitan ekonomi di negara-negara, baik negara yang memenangkan perang, yang kalah perang, atau yang terimbas dunia ketiga. Nah itu negara ketiga. Nah, ini dibahas juga, tetapi dikedepankan adalah anggota dari organisasi ini tadi, baik GATT maupun WTO. Selanjutnya juga sama, nanti ada di AFTA ya, ASEAN Free Trade Area ya, sama. Ini tentang ekonomi community di ASEAN juga. Produk-produknya produk sumber alam ya, sumber daya alam. Nah, ini dibahas di AFTA juga ya, tidak jauh dengan hal-hal yang dibahas di ASEAN. Berarti Indonesia juga terdampak dalam ekonominya, dalam perdagangan ekonominya. Selanjutnya adalah North American Free Trade Agreement atau NAFTA. Kalau tadi ada AFTA ASEAN, ini ada Amerika Utara ya, Meksiko, seperti itu.
Untuk NAFTA ini ya dibentuk tahun 1992 ini juga setelah mungkin di situ meskipun ada WTO, ada IFO ya, ada yang Amerika terlibat dalam perdagangan dunia, tapi dibentuk juga untuk Amerika Utara ya, anggota-anggotanya nanti ada Kanada, ada Meksiko. Mungkin negara-negara tersebut itu mempunyai negara-negara jajahan yang harus diberdayakan juga, dibantu ekonominya ya. Terus dengan adanya NAFTA ini kemudahan untuk komoditi negara-negara yang superpower tadi bisa masuk ke negara-negara yang di bawahnya atau yang dijajah. Yang selanjutnya, yang terakhir ada, kalau tadi ada Amerika Utara, ada Asia, ini khusus yang terakhir adalah Cina ASEAN Free Trade Area atau CAFTA. Yang paling menarik untuk kategori yang terakhir ini, nomor 9 ini, CAFTA ini adalah Cina. Sampai detik ini terkenal dengan kualitas KW. Jadi CAFTA ini beranggotakan negara-negara yang, terutama negara-negara ketiga atau negara-negara yang daya belinya tidak mementingkan kualitas tapi mementingkan harga. Di sini diatur di CAFTA. Jadi produk-produk Cina yang terkenal dengan kualitas KW-nya ini bisa didapatkan dengan bekerja sama di organisasi ini. Jadi tidak mementingkan kualitas tapi mementingkan harganya yang lebih rendah agar bisa terbeli. Mungkin seluruh siswa bisa melihat dampaknya di Indonesia, bagaimana produk-produk Cina itu lebih murah dengan kualitas-kualitas yang ya bisa dilihat dengan produk-produk yang negara lain ya, seperti produknya Prancis, produknya Jepang itu lebih tinggi, lebih rendah kalau produknya Cina ya. Itu yang bisa disampaikan untuk materi tentang perekonomian global mulai halaman 93 sampai 112. Silakan bisa dilihat di buku paketnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.